Ya, soal eksperimen dalam puisi. Saya lupa, tapi pernah dengar atau pernah baca gitu, bahwa setiap upaya kita menulis sebuah puisi, itu pada dasarnya adalah sebuah eksperimen, eksperimen kecil lah begitu, eksperimen memindahkan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, ke dalam kata-kata, ke dalam bentuk puisi. Itu bukan pekerjaan yang serta-merta jadi kan. Ada peralatan pengucapan yang harus kita kuasai, ada eh, aturan-aturan yang harus kita kuasai gitu. Dan bentuknya seperti apa akan jadinya kan tidak tahu. Bisa bermacam-macam kemungkinan, bukan tidak tahu. Nah, itu saja sudah sebuah eksperimen sebenarnya kan gitu. Jadi eh, eksperimen itu bisa berhasil atau bisa juga gagal, bisa diterima, bisa juga ditolak kan. Nah, yang kedua, dalam upaya kita mengucapkan apa yang ingin kita ucapkan ke dalam bentuk puisi itu, kita berhadapan dengan satu bentangan konvensi persajakan. Ada sajak-sajak yang mendahului kita, ada tren persajakan yang sedang berlangsung gitu, sedang disukai eh, gaya tertentu misalnya dalam persajakan kita saat ini. Nah, namanya puisi adalah seni puisi, seni yang mengandalkan atau menjunjung tinggi kreativitas, kebaruan, maka konvensi kalau dia menjadi klise, kalau kita mengikuti apa yang ada saja, ya kita artinya menambahkan saja apa yang sudah ada. Eh, karena kreativitas itu membuka hal-hal baru, maka kalau kita melawan klise itu adalah eksperimen berikutnya gitu. Kita menemukan sesuatu yang belum ada, kita mencari sesuatu yang belum dibikin oleh penyair terdahulu, itu juga eksperimen yang penting juga untuk dilakukan. Karena puisi itu persoalan bentuk dan isi, maka eksperimen kita pun bisa berlandaskan atau memilih mana tuh yang mau kita mau bereksperimen di mana, pada isi kah atau pada bentuk kah. Isi misalnya sajak-sajak cinta, sajak-sajak protes sosial, sajak perlawanan, sajak itu kan berulang-ulang sama, mungkin kita bisa terjebak pada pengulangan yang membosankan, jatuh pada klise, menjadi klise itu gitu. Nah, kita bisa bereksperimen tuh bagaimana mengucapkan dari sisi isinya, isi cinta itu bagaimana diucapkannya, dengan cara yang baru, dengan cara yang segar, dengan cara memberdayakan seluruh perangkat-perangkat politika yang sama tetapi menghasilkan yang berbeda. Pada bentuk terutama kita juga bisa bereksperimen dengan macam-macam gitu. Saya suka melakukan itu, belum tentu berhasil, tapi paling tidak saya nikmat atau riang atau girang melakukan eksperimen-eksperimen terbentuk itu gitu. Dalam sejarah apapun, termasuk sejarah sastra atau sejarah puisi, terjadi 4 hal. Satu, penyenambungan. Kedua, pengulangan. Ketiga, pembaharuan. Keempat, perubahan. Nah, dalam puisi juga begitu. Penyenambungan itu artinya apa yang sudah ada diteruskan tanpa terputus. Tradisi menulis puisi liris misalnya, itu terus menerus ada, nggak pernah putus sepanjang zaman sejarah puisi Indonesia, sepanjang perkembangan dan pertumbuhan puisi Indonesia. Pengulangan itu sesuatu yang pernah hilang, pernah ada yang dulu, muncul lagi sekarang, itu pengulangan. Keduanya mungkin bisa jatuh pada klise, pada tidak ada sesuatu yang baru yang ditawarkan. Nah, kita berharap selalu ada sesuatu yang segar, ada yang baru. Nah, pembaharuan itulah kita harus melakukan eksperimen, itu jatuhnya tindak sebuah pembaharuan dalam sejarah. Mungkin akan dicatat sebagai pembaharuan. Atau perubahan yang sudah ada, kita perbaharui, kita ubah dengan cara yang baru, menghasilkan satu yang baru. Eksperimen itu ada di situ, di dua hal itu gitu.